Minecraft adalah pengalaman sandbox terbaik, tanpa tujuan akhir yang nyata dalam permainan. Apapun yang kamu lakuin, sepenuhnya terserah kebijaksanaan kamu. Mengingat ada peluang 50 hingga 66,7% bagi desa untuk menghasilkan dalam jarak 500 blok dari titik spawn, tergantung pada titik yang kamu mainkan, versi yang kamu mainin. Hal pertama yang kamu lakukan, banyak player adalah menemukan desa. Sering waktu, banyak player ini cenderung memperluas desa dan meningkatkan popularitas mereka di kalangan villagernya dalam prosesnya. Tetapi sebelum kamu mulai kehidupan Minecraft, kamu di desa kecil dan ada beberapa hal yang perlu kamu ketahui. Dan berikut fakta-fakta seputar desa di Minecraft. Desa-desa di Minecraft dapat bervariasi dalam ukuran secara signifikan. Beberapa bisa sekecil satu bangunan, sementara yang lain bisa memiliki solusi. Ukuran desa benar-benar acak loh, tetapi ditentukan oleh bioma dan medan di antara faktor-faktor lainnya. Makin besar desa, makin baik, karena itu berarti lebih banyak villager untuk berdagang dan meningkatkan. Kamu juga mau meningkatkan reputasi kamu di desa, dan itu jauh lebih mudah ketika kamu lebih banyak villager untuk berbaur. Ya, ini juga berarti kamu mungkin akan memiliki lebih banyak iron golem yang akan menjaga keamanan villager. Wah, benar-benar unik banget kan? Yang kedua, desa-desa di Minecraft dapat bervariasi dalam ukuran secara signifikan. Beberapa bisa sekecil atau satu bangunan, sementara yang lain bisa memiliki solusi. Nah, tergantung pada bioma tempat desa berada, ia dapat memiliki gaya tertentu. Gaya ini memengaruhi bahan yang digunakan untuk membangun struktur di desa, karena biasanya menggunakan blok dari bioma tertentu. Nah, secara total ada 5 gaya desa yang berbeda. Di antara ada desert, plains, savanna, taiga, dan juga snowy. Nah, itu yang kita sebutin kemarin ya. Desa gurun biasanya terbuat dari pasir ataupun batu basir. Ada juga bioma lainnya, biasanya menggunakan kayu dan batu untuk strukturnya, dengan beberapa pengecualian seperti blok salju untuk iglo. Wah, benar-benar luar biasa unik ya kisah. Nah, ini jarang banget terjadi, tetapi mungkin aja sebuah desa hanya memiliki satu rumah, satu lokasi kerja, dan satu villager. Ukuran desa semuanya RNG, dan beberapa mendapatkan ujung tongkat yang pendek. Minecraft adalah dunia yang sangat sepi di luar sana bagi sebagian orang. Nah, villager ini nggak punya siapapun untuk diajak bicara. Mereka hanya bekerja sepanjang hari dan tidur sepanjang malam. Ini sebenarnya cukup menyedihkan loh. Jika kamu mencari villager terbaik untuk berdagang, kamu akan kurang beruntung di desa sekecil ini. Nah, selanjutnya adalah desa bisa spawn atau muncul di perbatasan bioma. Desa bisa saja muncul di perbatasan antara dua bioma. Sayangnya ini tidak menciptakan desa hibrida yang keren, karena desanya hanya akan mempertahankan gaya satu bioma tertentu. Jika mau, kamu dapat mengubah desa sendiri, tetapi Minecraft nggak akan melakukannya untukmu. Karena itu masih sangat berguna untuk memiliki desa yang dekat dengan bioma yang berbeda, karena memberi kamu banyak pilihan dalam hal membangun rumah atau farming. Kamu juga dapat membuat rumah paling unik di blok ini. Ya, jadi kalau kalian menemukan desa yang berada di antara dua bioma atau lebih, kalian bisa ubah sendiri lah ya. Karena Minecraft harusnya update lah ya, update desa yang berada di perbatasan itu yang beda gitu loh. Lonceng penting banget untuk setiap desa di Minecraft, karena berfungsi sebagai titik pusat desa. Villager akan berkumpul di sekitar lonceng ini untuk berbaur satu sama lain, memungkinkan iron golem spawn. Nah, yang terbaik adalah menempatkan bel tepat di tengah kota dan memastikan ruang di sekitarnya syarat dengan lokasi kerja dan rumah. Pusat kota desa, kamu harus terletak di sekitar lonceng. Ini akan memudahkan semua orang dengan cara itu. Perhatikan bahwa kamu nggak dapat membuat lonceng, tetapi kamu dapat memindahkannya ke lokasi lain.
Wah, sayang banget ya. Kalau nggak bisa buat lonceng harus nyari loncengnya dari villager lain. Fakta selanjutnya, kalau rumah ini gampang banget dibangun loh. Sangat gampang untuk membangun rumah untuk villagers kamu. Yang kamu butuhkan hanyalah pintu dalam, luar, dan tempat tidur untuk membangun rumah. Penting bahwa setiap villager memiliki tempat tidur sendiri karena ini adalah langkah yang diperlukan untuk memperluas desa. Bukan ide yang buruk sih untuk membangun menara pengawas besar sehingga kamu dapat melihatnya dari kejauhan dan memastikan kamu nggak pernah tersesat. Hal terakhir yang kamu inginkan adalah bekerja sangat keras di sebuah desa hanya untuk kehilangan segalanya karena kamu nggak dapat menemukan jalan pulang. Wah, jadi bagaimana menurutmu? Nah, salah satu bagian terbaik dari tinggal di desa di Minecraft adalah memperluasnya. Ya, kamu dapat memperluas desa dengan membangun lebih banyak rumah dan membuat villager berkembang biak loh. Untuk membuat villagers berkembang biak, kamu harus memastikan masing-masing memiliki 3 roti, 12 wortel, 12 kentang, atau 12 bit. Maksudnya bit roti itu guys. Penting untuk diketahui bahwa villager hanya akan berkembang biak jika mereka memiliki tempat tidur cadangan yang tersedia untuk bayi mereka. Mereka ingin anak mereka dirawat dengan baik, jadi ada baiknya membantu villager dengan itu. Jurang adalah beberapa struktur paling keren di Minecraft, tetapi dapat mendatangkan malapetaka jika desa dihasilkan di atasnya. Jika sebuah desa berada di tepat di atas jurang itu, dapat menyebabkan jalur yang hilang dan terkadang meletakkan struktur di dasar jurang. Waduh, ini bahaya banget loh. Meskipun itu bisa menjadi desa yang sangat unik, kamu nggak ingin menjadi villager yang terjebak di jurang. Sangat mungkin bahwa mereka nggak akan dapat bertahan melawan mob yang bermusuhan kecuali ada iron golem. Ya, misalnya zombie atau apa gitu ya. Bahaya banget loh sebetulnya. Nah, tahu nggak sih? Ada loh cara desa dapat dipindahin. Ini bisa menjadi tantangan besar, tetapi kamu dapat memindahkan seluruh desa. Kamu nggak perlu merobohkan desa untuk memindahkannya, tetapi kamu harus memindahkan semua villagers yang bisa sangat memakan waktu. Cara tercepat untuk memindahkan villager adalah dengan menambahkan mereka ke dalam perahu. Perahu dapat digunakan di dalam darat dan laut, menjadikannya cara ideal untuk memindahkan villagers. Selama ada pekerjaan gratis dan tempat tidur untuk villager akan tinggal di desa baru. Pastikan kamu nggak lupa membawa belnya juga. Terakhir, ini adalah wujud asli. Ya, desain asli desa ini. Siapa sih yang nggak nostalgia kalau kalian lihat desa yang satu ini ya? Menurut Jeb, salah satu desainer game di Mojang Studios, desa awalnya dirancang untuk berkembang populasi seiring dengan meningkatnya player. Ide itu kemudian dibatalkan karena sulit untuk memperoleh hal seperti itu di Minecraft. Itu akan menjadi fitur yang menarik dalam game. Tetapi nggak apa-apa sih untuk menyerahkannya kepada player untuk meningkatkan desa dan mereka. Ini benar-benar membuat segalanya lebih bermanfaat karena nggak terjadi secara otomatis. Ketika kamu melihat desa kembali, desa melajukan yang kamu buat, kamu bisa tersenyum untuk mengetahui bahwa kamu melakukannya semuanya sendiri. Apa jadinya ya kalau si besar ini muncul? Nggak tahu ini udah berapa kali main tembakan sih, tapi nggak ada siapa-siapa, dia malah muncul. Nggak cuma si besar aja nih, ada juga momen si Koyoten dan Serigala, termasuk momen siangnya, yang maksud dia itu menolong siang. Ditunggu sekali lagi momen gak jelas di mini Minecraft ya guys ya. Ratusan kali gak jelas ini mini Minecraft.